Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Dijawab bareng-bareng ya. Tambah beriman, Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Tambah beriman, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita sudah mulai belajar lagi, sudah mulai masuk sekolah, meskipun mungkin belum bisa berjalan seperti biasanya, tapi semangat nggak boleh kendur, terus belajar, terus datang ke tempat ustadz ustazanya, agar cita-cita kita bisa terrealisasi ke depannya. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengambil pelajaran dari sosok yang luar biasa yang dikenal sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga seorang anak yang soleh tentunya. Kira-kira siapa ya? Tapi sebelum itu, coba kita ingat-ingat terlebih dahulu masa-masa awal kita dulu dilahirkan di muka bumi ini. Kira-kira ada yang masih ingat nggak dulu awal-awal kondisinya seperti apa? Kita masih kecil sekali. Ya. Tatapan mungkin belum begitu jelas. Ya. Badan masih lemah. Ya. Ketika lapar, ketika haus, kira-kira yang kita lakukan apa ketika seperti ini? Iya, hanya bisa menangis, hanya bisa merengek, ya. Berjalan nggak bisa, ngambil nasi masih belum bisa. Wah, nasi ya, roti aja masih belum bisa mungkin ya, masih belum bisa ya. Dan kita bergantung pada sosok yang namanya orang tua. Kita lapar, kita haus, kita kedinginan, semuanya dilakukan, dipenuhi oleh orang tua kita. Ganti popok kita, nyusui kita, ya, menyelimuti kita, ya, dikasih mungkin minyak kayu putih biar hangat dan seterusnya. Insya Allah, luar biasa orang tua kita di saat seperti itu. Dan ini bukan sehari dua hari, bertahun-tahun orang tua kita melakukan seperti ini. Coba diingat-ingat, kira-kira mulai umur berapa kita berani kita melakukan sendiri, misalkan pipis ya ke kamar mandi sendirian, melakukan sendiri. Kira-kira umur berapa? Berarti sebelum itu semuanya dibantu oleh orang tua kita, Masya Allah. Makan juga gitu, ya. Sampai-sampai mereka tidak tega kalau ada nyamuk, ada semut yang merayap di tubuh kita. Mereka melindungi tubuh kita dari binatang-binatang kecil tersebut. Masya Allah. Jadi bagaimana penjagaan orang tua kita kepada diri kita sangat luar biasa sekali. 24 jam mungkin mereka berjaga agar kita aman, agar kita terlindungi dari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, dari hal-hal yang mengotori diri kita. Kita mungkin, maaf ya, mungkin kita pup, ya kita pipis, belum bisa berjalan sendiri. Pipisnya di tempat, pupnya di tempat. Siapa yang membersihkan? Orang tua kita. Masya Allah ya. Karena itu, anak-anakku sekalian, Allah SWT memerintahkan kita untuk benar-benar menjaga orang tua kita. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah SWT berfirman,
Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa wisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayk ilayyal masir. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Masya Allah ya. Jadi selama dalam kandungan ibu kita sudah menderita. Ya, bayangkan ya, membawa beban sekitar 1 sampai mungkin 3 kilo lebih ya, dibawa kemana-mana. Dalam jangka waktu sekitar 9 bulanan, itu dibawa kemana-mana. Sangat berat sekali. Ya. Makanya gak heran Allah SWT berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ya. Jadi cara bersyukur kepada Allah SWT, salah satunya adalah bersyukur kepada orang tua. Ya. Bagaimana bersyukur kepada orang tua? Ya, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga bersabda bahwasanya ridha Allah terdapat pada keridhaan orang tua dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Kenapa? Karena tadi itu, bagaimana jasa mereka selama kita masih kecil. Ya, sangat luar biasa pengorbanan mereka. Karena itu sudah layaknya kita berbakti kepada mereka. Ya, apapun kondisi mereka. Bukan karena faktor, karena orang tua kita mungkin sudah memberi kita saku yang banyak. Kemudian kita baik kepada orang tua kita, enggak. Ya, meskipun orang tua kita mungkin tidak ngasih uang saku, ya, menjadi kewajiban kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal, dua di antaranya yang benar-benar harus kita jaga, yang benar-benar harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menjaga lisan kita. Jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata, ucapan yang menyakiti hati orang tua kita. Sebagaimana mereka juga menjaga agar kita waktu kecil tidak tersakiti. Ya, dalam surat Al-Isra ya, ayat 23, ini benar-benar perintah untuk menjaga lisan kita kepada orang tua. Lebih-lebih ketika mereka berusia lanjut, sudah tua, di mana mungkin mereka sudah tidak memberi kepada kita. Ya, kalau mungkin masih muda, mungkin orang tua kita sering ngasih kita. Ya, tapi nanti ketika sudah tua, mungkin sudah jarang atau mungkin tidak memberi pada diri kita, bahkan mungkin sakit-sakitan. Ya, nah, dalam kondisi seperti ini kita diperintahkan oleh Allah SWT. Apa yang diperintahkan? Wala taqul lahuma uff. Dan janganlah kamu berkata kepada keduanya kata-kata ya. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentaknya. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi harus benar-benar kita jaga, jangan sampai meluncur dari bibir kita kata-kata, ucapan, meskipun cuma satu kata, ya, ibu, saya lagi, bapak ini, jangan sampai meluncur meskipun cuma satu kata, apalagi berkata-kata, ya, yang banyak yang menyakiti orang tua kita. Masya Allah, itu Allah tidak ridho. Dan Allah kalau sudah tidak ridho pada diri kita, maka kehidupan kita akan menjadi sempit, sulit. Ya, karena itu
Jangan sampai keluar dari lisan kita hal-hal yang menyakiti orang tua kita. Kemudian yang kedua, cukup dua aja ya pada pertemuan kali ini. Berdoalah dengan penuh rasa cinta kepada mereka. Maksudnya gimana? Ya, kan kita sudah hafal nih ya, kan sudah pada hafal ya doa mohon ampunan untuk orang tua ya, juga untuk diri kita sendiri. Gimana bunyinya? Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro. Nah, kita sudah hafal, tinggal bagaimana doa itu kita lafadzkan, kita ucapkan dengan penuh cinta. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita mengucapkan dengan perasaan, dengan harapan agar orang tua kita meraih hal itu. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya, wali walidaya, dan kedua orang tua saya, ya Allah. Dalam hati kita penuh mengharap agar orang tua kita selamat dari api neraka, agar orang tua kita diampuni oleh Allah SWT, agar orang tua kita selamat dari siksa malaikat-malaikatnya yang kuat. Jadi kita ketika melafadzkan wali walidaya, kita penuh mengharap ya dengan perasaan cinta kepada orang tua kita agar mereka selamat dari siksa api neraka. Warhamhuma kama robbayani shogiro. Ya Allah, sayangilah ya Allah mereka ya Allah. Kita penuh pengharap, penuh cinta kepada orang tua kita agar Allah menurunkan kasih sayangnya kepada mereka. Jadi nggak sekedar melafadzkan saja, dan saya yakin kalian sudah hafal, sudah lancar melafadzkan doa ini. Tinggal bagaimana kita beri kekuatan cinta di dalam doa ini. Caranya gimana? Itu tadi kita masukkan harapan ya ketika melafadzkan doa ini agar orang tua kita benar-benar terhindar dari siksa api neraka. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro. Ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, sayangilah ya Allah, dengan penuh harapan. Jadi kita melafadzkan tidak begitu saja. Itu anak-anak sekalian ya yang harus kita perhatikan. Dan ada teladan ini ya, yang baik ya, dalam hal berbakti kepada orang tua, yaitu keteladanan sang kekasih Allah. Tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana beliau ketika menghadapi orang tuanya. Ya, dalam surat Maryam, surat yang ke-19, ya, setelah surat Al-Kahfi, ayat 46 dan 47, bagaimana Allah menggambarkan kelembutan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba ya kita baca bersama-sama bagaimana sikap orang tuanya dan bagaimana nanti tanggapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sang ayah berkata, Qala arogibun anta an alihati ya Ibrahim. Ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Ya. La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Masya Allah. Ini ancamannya dari orang tuanya ya, dari ayahnya. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Diusir Nabi Ibrahim AS. Sudah diancam, diusir lagi sama orang tuanya. Tapi bagaimana tanggapan, respon dari sang anak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sikap orang tua seperti ini? Kita lihat kelembutan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala salamun alaik. Ya, Nabi Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Masya Allah ya.
Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Masya Allah ya. Ini contoh anak yang soleh ya. Meskipun orang tuanya sudah bersikap seperti itu, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menanggapinya dengan penuh kelembutan. Beliau doakan orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh harapan agar orang tuanya bisa kembali mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tua kita yang mungkin tidak sekejam orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya kita harus lebih bisa berdoa dengan penuh cinta kepada orang tua kita. Nabi Ibrahim alaihissalam aja yang diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya mampu bersikap lembut kepada mereka. Apalagi kita yang notabene sehari-hari diperlakukan baik oleh orang tua kita, benar nggak? Ya dikasih uang saku, dipilihkan baju, ya dibelikan sepatu, ya dan seterusnya ya. Nah, kalau kita justru mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar kepada mereka, maka di mana hati kita? Ya, di mana hati anak yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang orang tuanya seperti itu bisa berlaku lembut kepada mereka. Inilah keteladanan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berposisi sebagai seorang anak. Bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Semoga kita semua dijadikan sebagai anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendoakan orang tuanya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dan semoga kita dipertemukan mereka di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.